Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga saya hari ini diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti ujian kinerja pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW karena dialah Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Baiklah, hari ini saya Nur Afni Ramadan akan membawakan ujian kinerja mata pelajaran PPKN dari LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan Asrul memimpin doa pembelajaran hari ini. Ya. Silakan Asrul, silakan memimpin doa pada hari ini. Ya. Siap, satu. Tua, bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, duduk kembali dan baca doa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa masih dapat bertemu bertatap muka pada hari ini. Ya, Nak, ya. Tak lupa salawat serta salam kita kirimkan untuk baginda kita Nabi Rasulullah SAW. Dialah Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Dina? Oke, Ibu akan mengabsen pada hari ini. Dina, ya. Asbar, Hadir, Bu. Asrul, Hadir, Bu. Gina, Indra, Alnanda. Oke, alhamdulillah hadir semua Dina. Alhamdulillah, aplaus dulu. Oke, setelah sebelum ini ya, baiknya kita berdiri dulu. Berdiri dulu. Kita nyanyi dulu Dina. Teruk. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia
karena atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa masih dapat bertemu bertatap muka pada hari ini. Ya, Nak, ya. Tak lupa salawat serta salam kita kirimkan untuk baginda kita Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Dina? Oke. Buku yang tidak ada kaitannya dengan materi kita hari ini silahkan simpan di bawah meja, tak? Ya, silahkan simpan di bawah meja, oke? Dan yang ada sampahnya di bawah silahkan pungut dulu, Dina. Ya, oke. Baru buang di tempatnya. Jangan simpan di bawah laci, Dina, karena itu akan menjadi sarang nyamuk. Dina, tidak bisa kita fokus belajar kalau banyak nyamuk, Dina. Siap hari ini menerima pembelajaran? Siap. Masya Allah, luar biasa sekali kalian. Oke, angkat dulu HP-nya semua. Ibu akan memberikan motivasi untuk kalian pembelajaran hari ini. Buka kameranya. Buka kamera. Buka kamera. Sudah? 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 Silakan selfie. Selfie Sukaisi. Silakan selfie. Silakan selfie. Silakan selfie. Silakan selfie. Sudah satu kali saja, Tek. Satu kali saja, Tek. Sudah? Sudah? Lihat mukanya. Lihat mukanya semua. Muka itu yang akan Ibu dapatkan hari ini sampai kita selesai pembelajaran. Jangan cemberut, harus senyum. Dina harus senyum, ya, harus senyum dalam menerima pembelajaran. Oke. Minggu lalu apa materi tak? Tentang warga negara, tentang hak asasi manusia, ya, tentang hak asasi manusia atau HAM. Masih ada yang ingat apa itu hak asasi manusia? Satu orang, nanti satu orang. Ya, satu orang. Ya, siapa yang bisa? Satu orang. Satu orang yang bisa. Apa itu hak asasi manusia? Silakan Asbarna. Berdiri. Asbar berdiri. Tentang hak kebebasan dalam melakukan kegiatan. Oke, terima kasih ya. Oke, aplaus dulu untuk Asbar. Apa itu hak asasi manusia? Apa itu hak asasi manusia? Iya, apa itu? Apa itu kewajiban dan apa itu hak asasi manusia? Ya, silakan. Siapa? Silakan. Berdiri. Apa itu hak asasi manusia? Apa itu hak asasi manusia? Pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oke, makasih ya. Kewajiban. Apa itu kewajiban? Ya, silakan Asbar. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Oke, thank you. Terima kasih Asbar. Yang lain. Apa itu kewajiban? Apa itu kewajiban? Yang lain naik. Apa itu kewajiban? Apa itu kewajiban? Sesuatu yang Ya, ayo. Apa itu kewajiban? Kewajiban. Ya, silakan Asrul. Kewajiban apa kewajiban? Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil orang, baik secara hukum maupun moral. Ya. Oke, ada yang lain? Makasih Asrul. Ada yang lain? Silakan. Binti. kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Oke, terima kasih Binti. Aplaus dulu untuk teman. Oke, Dina. Jadi hak asasi di sini adalah hak yang mutlak, hak yang ada sejak kalian dilahirkan.
Itu hak asasi dan tidak boleh ada yang mengganggu gugat hak tersebut. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang diharuskan atau diwajibkan dan tidak boleh ditinggalkan. Itu dia, itu kewajiban. Materi di sini, ya. Perhatikan materi kita hari ini. Di sini materi minggu lalu menyangkut pengertian atau konsep dari hak asasi manusia itu sendiri dan kewajiban warga negara. Sedangkan hari ini kita masuk dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban ini. Yang pertama, menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Yang kedua, harus bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menganalisis macam-macam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, menyaji hasil analisis terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM dan kewajiban pengingkaran kewajiban warga negara. Next, ini tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini, sama dengan ada nilainya, ya. Di tujuan pembelajaran itu ada empat yang akan dinilai di sini. Yang pertama ada sikap spiritual, ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat. Yang pertama, dapat menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Yang kedua, ada namanya sikap sosial. Sikap sosial di sini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, ada pengetahuan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban dengan tepat. Yang kedua, mengaitkan kasus-kasus pelanggaran HAM ringan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang terakhir, keterampilan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan hasil analisis kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat. Model pembelajaran pada hari ini yang ibu pakai adalah project based learning, di mana proses pembelajaran hari ini kita akan menghasilkan produk atau karya, ya, yang dibantu dengan aplikasi Canva. Oke, Dina, ini adalah video perundungan, Dina, atau pembulian. Kesini dulu fokusnya, kesini dulu semua, fokusnya kesini. Fokusnya dulu ke sini, lihat dulu di sini. Ini adalah video perundungan. Adalah seorang anak yang selalu dikejek dalam kelas. Dia dulu adalah anak yang rajin ke sekolah, pintar. Nanti setelah dia berprestasi, dia selalu dikejek sama teman-temannya.
perundungan dan kekerasan di sekolah. Oke. Perhatikan gambar di atas ini, ya. Ini adalah berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke. Nah, yang pertama, ini adalah kasus pembunuhan, ya. Kasus pembunuhan Munir, ya. Dia adalah aktivis hak asasi manusia pada saat itu, ya. Setelah dia ketahuan bahwa dia adalah aktivis, ya, dia dibunuh secara tidak wajar. Dia ingin menyelesaikan S2-nya di Belanda. Pada saat di atas pesawat, dia diracuni oleh pilot dari pesawat tersebut, ya. Pasti ada suruhan. Oke, yang kedua, ini adalah Marsina. Ini Marsina juga dibunuh secara tidak wajar, ya. Ini Marsina adalah guru pada saat itu, ya. Dia ingin supaya gaji mereka, dia dan teman-temannya itu dinaikkan, ya. Tetapi tidak ada pada saat itu respon dari pemerintah, ya. Akhirnya dia dibunuh. Dia ketahuan bahwa dia adalah aktivis buruh pada saat itu, dia dibunuh, ya, secara tidak wajar. Dan ini dua kasus ini, Munir dengan Marsina, sampai sekarang belum selesai, ya. Yang ketiga, nah, apa ini? Kasus apa ini? Bolos sekolah. Dia adalah pengingkaran kewajiban. Kenapa dia dikatakan sebagai pengingkaran kewajiban? Karena kewajibannya kalian sebagai pelajar, ya, kalian kesampingkan. Kalian ingin bahwa bolos itu adalah salah satu alternatif bahwa kita akan bebas yang dari namanya pembelajaran, gitu, ya. Padahal itu bukan solusi, anak. Ini bukan solusi dari bahwa kalian akan bebas dari pembelajaran tiap hari, ya. Dikatakan seperti ini, 3 mata pelajaran tidak tuntas, jangan harap kamu naik kelas, ya, jangan harap mau naik kelas. Nah, ini 3 mata pelajaran tidak tuntas, jangan harap mau naik kelas. Oke, ini yang keempat. Apa ini? Ini adalah pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Ini adalah seseorang yang dibentak sama mamanya, ya. Dan ini juga tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan sebagai orang tua, ya. Tidak boleh membentak anak atau tidak boleh berteriak di depan anak, iya, gitu. Tetapi ya kalau sudah 3 kali, ya, kalau sudah 3 kali dipanggil dan tidak mau menjawab, barulah boleh, ya, boleh dibentak, boleh dipukul, ya, boleh dipukul. Nah, ini gambar yang kelima. Ini adalah pembulian, ya, pembulian. Ini yang dikena adalah fisik, ya, membeda-bedakan temannya, ya. Obesitas, ya, overdosis, obesitas dengan berat badannya. Nah, dia diledekin sama temannya ini. Gambar yang terakhir atau gambar yang ke-6, diejek mengenai masalah kulit, ya. Ya, masalah kulit ini, ya. Dan ini tidak boleh kita lakukan, Dina. Pertanyaan pemantik dari sini, ya. Ibu akan bertanya ke kalian, apa penyebab sehingga orang bisa melakukan seperti ini?
bisa berdiri ya? Berdiri. Berdiri ya. Oke. Silakan. Kurangnya rasa empati pada diri mereka. Kurangnya rasa empati pada diri mereka. Oke, ada yang lain? Makasih Nabi Sadi. Oke, applause dulu untuk dia. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi kepada si pelaku atau tersangka? Ya. Apakah kalian mau seperti yang di atas? Tidak mau ya? Tidak mau ya? Apa paling solusi tak? Atau apa yang bisa menyebabkan orang selalu melakukan hal yang Kurang mengerti hak asasi manusia. ya? Kurang mengerti hak asasi manusia. Kurang mengerti tentang hak asasi manusia. Oke, makasih. Nah, ada yang lain? Ya. Ada yang lain? Apa yang menyebabkan? Ayo, silakan Gina. Yang gambar kelima itu karena mereka menganggap perbedaan fisik dianggap hal yang penting bagi masyarakat. Oke, terima kasih Gina. Aplaus dulu. Ada yang lain? Ada yang lain dari sini? Apa yang selalu menyebabkan orang sering, hampir dikatakan sering melakukan? Ya, ini marak ini di sekolah ini, tidak masalah pembulian, gitu. Apa yang menyebabkan orang tersebut selalu melakukan bully terhadap temannya? Gitu. Karena ini hati. Karena iri hati. Bisa? Ada yang lain? Bercanda sekarang tidak ada batasnya. Yang dikatakan bercanda sekarang itu ya dibilang dia bercanda gitu, tapi dia menusuk. Ya, dia menusuk ya. Jadi bedakan sekarang bercanda dengan main-main atau menjurus ke hal pembulian. Dikatakan sudah pembulian ini apabila sudah dilakukan 3 kali. Itu ya, ketika sudah 3 kali dilakukan ini, itu baru bisa dikatakan pembulian. Jadi, misalnya kita tunjuk teman kita sekali lah, ya. Tapi kalau sudah 3 kali dilakukan secara berulang-ulang, itu maksudnya ya, itu sudah masuk dalam pembulian. Oke, di sini kita masuk dalam pembahasan pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Ini. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi ini dia pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini macam-macam pelanggaran hak asasi manusia. Ada pelanggaran HAM berat, ada pelanggaran HAM ringan. Pengertian bullying. Pengertian bullying, segala bentuk penindasan atau kekerasan. Nah, ini penindasan, ya, yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying ini untuk menyakiti orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Pelaku tidak bertanggung jawab dan dilakukan dengan perasaan senang. Fokus dulu ke sini, Nay. Jadi itu bullying. Bullying adalah suatu penindasan yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok, ya. Dan ini yang suka bergeng-geng ini merasa dirinya hebat, ya. Nah, ya, ketika punya teman yang ada kelemahannya, dia ejek-ejek nih sampai seterusnya, ya. Karena dia kuat, karena dia dalam bentuk geng, ya. Coba sendiri-sendiri, pasti takut kunci, ya. Pasti takut kunci tidak boleh karena dia hanya sendiri. Tapi coba banyak temannya, pasti makin bully, gitu, ya. Itu, ya. Jadi itu bullying, Dina. Oke. Yang kedua, ini macam-macam bullying. Nah, ini yang pertama ada namanya
seperti menggunakan kata-kata kasar. Dina, ini verbal bullying ini, ya. Menggunakan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak wajar, ya. Yang kedua, ada physical bullying. Ini physical bullying, ini fisik ini yang dikena. Ini lebih kita lihat daripada yang berbentuk verbal bullying, ya. Jadi kalau physical bullying itu dia menjambak rambutnya temannya, memukul, ya. Itu namanya physical bullying, ya. Ketika ada temannya jalan, dia gunakan kakinya supaya temannya ini jatuh, ya, supaya temannya ini jatuh. Itu physical bullying. Nah, yang ketiga ada namanya cyberbullying, perundungan di dalam dunia maya, ya. Bagaimana ini? Yang bagaimana di sosial media? Di sosial media ada hutangnya temannya, dia upload di Facebook, ya. Hutang yang baru berbulan-bulan, ya, dia sebarkan ke sosial media. Yang kedua, menggunakan akun palsu, ya, menggunakan akun palsu untuk membajak nilai temannya, ya. Yang ketiga ada namanya hacker itu. Hacker itu, ya, dia yang bisa membajak akunnya kalian. Itu di cyberbullying atau perundungan dunia maya gitu. Jadi hati-hati sekarang nak bersosial media, ya. Kapan itu dikatakan beritanya hoax, ya, tidak benar, dan itu pencemaran nama baik, ingat ada Nomor dua. tidak bisa kata satu, ya. Ini di bahan ajar juga itu lengkap, Dina, lengkap materinya. Tunggu di sebelum kalian buka LKPD, Ibu akan bacakan dulu, ya. Nama-nama anggotanya. Di situ ada yang harus kalian isi nih. Ada proyek juga yang kalian isi dan ada analisisnya nih. Dan itu akan benar kalian presentasikan. Ini ada tugas lagi di sini, tugas analisis toh. Tugas analisis. Di belakang. Ini. Jangan sekali, Bu. Di sini nak, kita analisis di sini. Ini hasil analisis proyeknya kalian. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga, apa yang akan kita ambil? Apa yang kita ambil untuk dijadikan proyek? Silakan tulis analisisnya di sini. Oke, tulis hasil analisisnya. Misalnya apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Apa dampaknya? Apa contohnya? Itu, ya. Apa faktor-faktor penyebabnya dan apa sarannya kalian? Itu lagi yang paling iya. Ini
hasil analisis proyeknya kalian. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga, apa yang akan kita ambil? Apa yang kita ambil untuk dijadikan proyek? Ya, silakan tulis analisisnya di sini. Oke, tulis hasil analisisnya. Misalnya apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Apa dampaknya? Apa contohnya? Itu ya. Apa faktor-faktor penyebabnya dan apa sarannya kalian? Itu lagi yang paling iya. Itu akan kalian tahu. Silakan nak. Silakan buka aplikasi Canva-nya kalian. Buka aplikasi Canva-nya kalian. Ada yang saya Canva-nya sudah? Silakan kerjakan ya. Ibu akan memonitoring dia, ibu akan memonitor mana tiap Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Stop Kekerasan Seksual pada Anak, yang akan dibacakan oleh saudari Lisa. Saudari Lisa, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membawakan materi apa itu Stop Kekerasan Seksual pada Anak, yaitu kekerasan seksual pada anak adalah perbuatan yang memaksa anak untuk melakukan hubungan intim tanpa persetujuan dari korban. Yang kedua contohnya yaitu melakukan kontak fisik seperti memegang atau menyentuh. Yang kedua melakukan hubungan intim ke anak. Yang ketiga, masturbasi di hadapan anak di bawah umur atau memaksa anak di bawah umur untuk masturbasi. Yang ketiga, dampak kekerasan seksual pada anak. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual atau PMS. Selain itu, korban juga berfotosintesis mengalami luka internal dan pendarahan. Yang keempat, faktor kekerasan seksual. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak? Kelompok 4. Kelompok 4 siapa nak? Iya, langsung kita baca. Bagaimana mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak? Bagaimana mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak? Terima kasih, Dina.
pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja bentuk kekerasan seksual pada anak? Yang pertama, melakukan kontak fisik seperti memegang atau menyentuh. Yang kedua, melakukan hubungan intim ke anak. Sudah jelas? Jelas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Faktor-faktor kekerasan seksual pada anak. 1. Hawa nafsu. 4. Pernah menjadi korban. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja bentuk kekerasan seksual pada anak? Yang pertama, melakukan kontak fisik seperti memegang atau menyentuh. Yang kedua, melakukan hubungan intim ke anak. Sudah jelas? Jelas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Faktor-faktor kekerasan seksual pada anak. 1. Hawa nafsu. 4. Pernah menjadi korban. 3. Korban mudah ditaklukkan Faktor kekerasan seksual pada anak. 1. Hawa nafsu. 2. Pernah menjadi korban. 3. Korban mudah ditaklukkan. Pelaku biasanya menganggap korbannya lemah dan mudah masuk ke perangkapnya. 4. Kebiasaan menonton video porno. Pertanyaan dari Sudah jelas? Jelas banget. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Cara mencegah kekerasan seksual pada anak. Pertama, berikan perhatian dan kasih sayang. Yang kedua, memberikan pendidikan seksual. Yang ketiga, pastikan anak mendapat kesejahteraan dan emosional. Yang terakhir, orang tua perlu menanamkan budaya malu pada anak. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Diskusi dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persentase dari 4 kelompok Vina, ketika ada perbaikan, saran atau kritik dari teman-teman tentang proyeknya, silakan diubah ya, baru kita kirim sama ibu Vina. Oke, untuk penutup hari ini ya, kita baca dulu nih kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama, silakan baca. Mirdan, ini silakan baca. Bullying itu tidak dibaca. Bullying adalah sini, kok di atas sini, di atas sini, di atas ya. Nani silakan baca. Oh betul. Bullying adalah ya. Kesimpulan, bullying adalah bentuk tindakan atau perilaku negatif, agresif seperti mengganggu, menyakiti atau melecehkan yang dilakukan secara sadar, sengaja dengan cara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyebabkan ketidaksenangan atau menyakiti orang lain secara berulang kali. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku negatif yang kini marak di kalangan sekolah dan masyarakat adalah ketidaknyamanan orang atau korban bullying. Oke. Kesimpulan yang kedua, Indra, silakan baca. Sini nggak baca. Kekerasan seksual. Tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Oke, thank you. Baca
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelentaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Oke. Next yang terakhir, konsul. Masa yang terakhir konsul. Penelantaran atau next. Dalam atau nekat adalah interaksi atau hubungannya interaksi antar anggota keluarga yang menyebabkan pertikaian yang disengaja terhadap visi dan Oke, ini refleksi pembelajaran hari ini, Nak. Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian hari ini? Gembira, Bu. Gimana ya? Yang kedua ya? Yang kedua. Oke. Yang kedua, apakah kegiatan pembukaan yang Ibu lakukan di awal pembelajaran mengharapkan kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Yang ketiga, apakah kalian dapat menangkap penjelasan atau instruksi yang diberikan dengan baik? Oke. Nah, evaluasi pembelajaran. Menurut kalian, pembahasan mana yang perlu pendalaman? Bagian yang mana? Bagian yang mana? Bullying, KDRT, kekerasan seksual atau penelantaran anak? Penelantaran anak. Oke. Ya, next yang kedua, pada saat proses penjelasan materi sampai selesai pembelajaran, apakah ada yang kurang dari Ibu sehingga ada materi yang kalian tidak tahu? Nah, oke, ini materi kita minggu depan insya Allah. Kita bertemu di minggu depan. Itu adalah sistem dan dinamika demokrasi dan Pancasila. Oke, untuk penutup pembelajaran kita siang hari ini, silakan Asbar menutup. Silakan Asbar menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan Asbar. Siap, 1. Terima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih Ibu Guru. Oke, Dina, dengan akhir kata. Sudah nih. Iya, sayang. Tunggu dulu.